Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Maulana Subagja dengan NIM 101163334, jurusan Teknik Informatika dari Universitas Komputer Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Sistem Monitoring Optimalisasi Media Tanam dengan Hidroton dan Arang Sekam pada metode hidroponik berbasis Internet of Things. Jadi, hasil dari proyek tugas akhir saya ini, saya mengatur beberapa alat sensor yang akan memonitoring hasil dari pertumbuhan dari perkebunan suatu hidroponik yang akan dipantau secara online melalui suatu website. Sebelum itu, saya akan menampilkan perkebunan saya yang sederhana yang merupakan sebagai tempat pengujian dari setiap sensor tersebut. Sebelum melakukan pengujian dari setiap sensor, saya akan menjelaskan arsitektur sistem yang saya bangun terlebih dahulu. Bisa Anda lihat gambar di samping yang merupakan hasil arsitektur sistem yang saya bangun. Jadi di sana terdapat dua tahapan alur. Yang pertama ada alur dari perangkat keras dan yang kedua ada alur dari perangkat lunak. Jadi terdapat dua sistem hidroponik yang saya bangun. Yang pertama sistem DFT, Deep Flow Technique, dan yang kedua sistem SPLASH atau sistem guyur ponik. Kemudian, dari kedua sistem tersebut akan diatur oleh beberapa sensor. Yang pertama, dari sistem guyur ponik yang akan diatur oleh sistem kelembaban tanaman dengan menggunakan sensor DL69 dan sensor kelembaban suhu yang akan diatur oleh sensor DHT22. Selanjutnya, sistem DFT yang akan diatur oleh sensor keasaman air dan sensor kepekatan nutrisi dengan menggunakan sensor TDS analog dan pH analog. Kemudian, data dari setiap sensor tersebut akan diatur oleh kedua controller utama, yaitu Raspberry Pi dan Arduino Uno. Untuk sensor kelembaban media dan sensor suhu akan diatur oleh controller Raspberry Pi. Kemudian, dari controller tersebut akan diatur yang akan dikirimkan data melalui internet dan akan dikirim kepada database Firebase. Kemudian, controller yang kedua terdapat Arduino Uno yang akan mengatur dari sensor pH dan juga TDS dengan bantuan node MCU ESP32 yang akan mengaturnya kepada internet dan kemudian dikirimkan juga sama melalui database Firebase. Kemudian melalui Firebase akan diatur dan diolah menjadi data monitoring dan akan kemudian dari data monitoring tersebut akan dikirim pada website perangkat lunak saya yang dibangun bernama Hydrotoring atau Hydroponic Monitoring. Kemudian user sebagai pengguna dari perkebunan tersebut dapat mengatur dan memonitoring hasil dari setiap sensor tersebut melalui website Hydrotoring. Di sini tampil dua alat ya, hasil dari perancangan alat saya yang akan digunakan nanti di pengujian sistem hidroponik. Bisa kalian lihat di sini ada dua alat. Yang box besar ini menggunakan controller Arduino Uno, sedangkan yang di sini menggunakan controller Raspberry Pi. Nah, jadi untuk box yang kecil ini menggunakan dua sensor ya. Di mana di sini menggunakan sensor kelembaban media tanam menggunakan sensor YL69. Kemudian yang kedua ini menggunakan sensor suhu yaitu sensor DHT22. Di dalamnya sini terdapat microcontroller Raspberry Pi yang mengatur dari kedua sensor tersebut dan hasil output tersebut akan ditampilkan melalui layar LCD di sini. Oke, untuk box yang besar ini menggunakan controller Arduino Uno dengan menggunakan sensor pH meter probe dan TDS analog. Bisa kalian lihat di sini ada sensornya yang akan digunakan, ini pH probe, sedangkan ini ada TDS analognya. Untuk alat ini akan digunakan pada sistem hidroponik, sistem DFT, sedangkan yang sebelumnya menggunakan sistem guyur ponik. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke pengujian di perkebunan sederhana milik saya. Oke, sebelum pengujian di sini dapat dilihat terdapat controller dari Raspberry Pi alatnya
Kemudian ada laptop saya yang digunakan, yang terkoneksi dengan kedua alat, dan di sini ada controller Arduino, dan ya akan dilakukan uji coba di sini. Pada pengujian pertama, saya akan menguji dengan menggunakan alat controller Arduino. Dapat dilihat di sini terdapat ember larutan nutrisi yang disimpan dengan menggunakan sensor. Di sini menggunakan ada sensor pH probe dan sensor TDS analog yang akan diuji pada kepekatan dan keasaman dari air larutan nutrisi. Bisa dilihat di sini nilai dari ppm terlebih dahulu bernilai 1357. Kita akan mengetesnya menggunakan kedua alat ini. Pertama kita mengetes menggunakan alat TDS meter terlebih dahulu, mengecek nilai ppm-nya apakah cukup sesuai atau tidak. Bisa dilihat di sini nilainya 1427 ppm, ya kurang lebih sekitar segitu, sedangkan pada alat nilainya 1357. Mungkin tidak terlalu akurat, tetapi mungkin perbandingannya tidak terlalu jauh ya. Yang selanjutnya akan pengujian pada nilai EC atau electronic conductivity yang bernilai 2871 EC. Kita lihat pada alat sensor bernilai 2652. Mungkin berbeda juga karena tidak akan terlalu cukup sama. Nilai EC didapat ketika nilai ppm dikali 2. Oke, selanjutnya pengujian kedua yaitu mengukur keasaman air nutrisi dengan membandingkan pada alat pH meter tester ini. Dapat dilihat di sini alatnya cukup sedang error sih, cuman di sana dilihat nilainya sekitar 6,6 pH. Kita bandingkan dengan alat controllernya apakah cukup mendekati atau tidak nilainya. Oke, di sini tercantum nilainya 7 pH. Pada alat ini hanya menampilkan satu angka saja. Mungkin nanti kedepannya akan saya tambahkan menjadi nambahkan bilangan desimal agar cukup lebih jelas dalam penampilan nilai dari pH tersebut. Selanjutnya akan membandingkan nilai dari suhu dan temperatur udara. Di sini nilai temperatur 86, sedangkan nilai suhu sekitar 26 derajat Celcius. Untuk pembandingannya di sini suhunya aslinya 27 derajat, sedangkan kelembabannya 58%, mungkin hampir mendekati ya. Oke, sensor terakhir akan mengecek kelembaban dari media tanam dengan menggunakan sensor RL69. Dapat dilihat standby-nya nilainya 0. Kita coba celupkan pada air larutan nutrisi, berapakah nilai dari kelembaban tersebut. Dapat dilihat nilainya 72,0%. Selanjutnya kita coba bandingkan, masukkan pada tanaman cabai terlebih dahulu. Kita masukkan sensor tersebut pada media tanam tersebut. Media tanamnya menggunakan arang sekam ya. Dapat dilihat nilainya yaitu 52%. Kita coba tambahkan menggunakan air larutan nutrisi, apakah nilainya menjadi naik, apakah media tanamnya menjadi lebih lembab atau tidak. Kita lihat di sini akan saya tambahkan air larutan nutrisi ya. Kita langsung guyur pada tanaman cabai tersebut. Dapat dilihat. Oke, mungkin sedikit lagi kita coba cek ya apakah nilainya naik atau tidak. Iya, nilainya 64,0%, yang sebelumnya nilainya sekitar 50%. Kita coba dengan menggunakan tanaman tomat. Nilainya 0 ya. Pertama kita coba tancapkan, nilainya yaitu, mohon tunggu sebentar, 39%. Kita coba guyur menggunakan air larutan nutrisi, apakah sama naik juga. Kita langsung guyur, nilainya menjadi dari 39 menjadi 59%, sehingga cukup lembab. Oke, yang selanjutnya saya akan membandingkan hasil pertumbuhan dari tanaman tomat.
bisa dilihat ada ketiga tanaman tomat yang berbeda. Media tanam yang digunakan menggunakan hidroton, arang, dan arang sekam dengan 3 sistem yang berbeda. Yang pertama di sini dengan menggunakan sistem DFT, yang kedua dengan sistem geoponik, dan yang terakhir dengan menggunakan sistem WIG. Dapat dilihat dengan cara penanaman yang berbeda dan hasil pertumbuhan yang cukup berbeda. Dari panjangnya pun cukup berbeda. Oke, lanjut pada tanaman berikutnya, yaitu menggunakan tanaman cabai. Cukup sama dengan membandingkan hasil pertumbuhannya. Di sini usia dari tanaman cabai sekitar 40 hari setelah semai, sedangkan yang sebelumnya tomat berusia sekitar 20 hari setelah semai. Media tanam yang digunakan dan sistem hidroponik yang digunakan juga cukup sama. Dapat dilihat perbandingannya dengan yang menggunakan sistem hidroponik bisa lebih cukup subur, batangnya pun lebih panjang dibanding yang lain. Oke, yang terakhir di sini ada demo program dari aplikasi Hydrotoring atau Hydroponic Monitoring. Di sini ada halaman utamanya, di sana ada beberapa penjelasan tentang apa itu hidroponik dan lain-lain. Di sini ada keunggulan dari aplikasi ini, ada fitur-fitur dari aplikasi ini, cukup lumayan banyak, dan di sini ada beberapa informasi ya dari aplikasi Hydrotoring ini. Mari kita langsung coba saja masuk ke dalam sistem. Pertama di sini saya telah memiliki akun, jadi tinggal langsung login saja. Untuk emailnya yaitu yang terdaftar bobbymaulana17@gmail.com. Nanti bisa dicek di database-nya yaitu menggunakan Firebase. Sudah bahwa ya sini sudah terdaftar dengan email tersebut. Kita langsung login saja. Klik login dan oke. Dan berikut ini tampilan dari dashboard Hydrotoring. Terdapat 6 grafik yang muncul, hanya grafik kelembaban udara, grafik suhu, dan kelembaban tanaman. Tiganya lagi, grafik keasaman air, kepekatan ppm, dan kepekatan esnya masih belum muncul untuk ditampilkan. Namun datanya sudah ada, cuman masih ada sedikit kendala bug dari beberapa error dari aplikasi ini. Bisa dilihat juga di sini ada struktur database dari Hydrotoring. Kita lihat ya, ini dia datanya ya, cukup banyak banget dari data dari keempat sensor yang telah dipraktekkan tadi. Di bawahnya itu agak sedikit error, dan untuk 2 sensor itu yang diterima dari node MCU. Untuk selanjutnya di sini juga ada grafik dalam satu tampilan, cuman untuk histori grafiknya masih belum muncul. Kedepannya akan saya perbaiki lagi, dan ya mungkin segitu. Tapi kita coba di sini sensor masih belum aktif. Coba saya aktifkan terlebih dahulu. Mencoba dengan menggunakan dari sensor kelembaban media tanam dan sensor suhu. Mari kita coba nyalakan. Apakah data sensor tersebut masuk ke dalam database tersebut atau tidak? Ya, di sana data telah masuk. Kita cek langsung di Firebase-nya apakah telah masuk atau tidak. Ya, itu ada berwarna hijau, maka di sana ada data baru telah update. Lihat ada moisture, humidity, ada data baru lagi, dan perbandingan nilainya juga sama. Jadi data tersebut cukup sesuai dengan output dari sensor. Nah, dari sini langsung ditampilkan ke dashboard Hydrotoring ini. Ya, itu ada data real time-nya, masih agak error tampilannya karena terlalu banyak data. Mungkin kedepannya akan saya perbaiki kembali juga. Di sana bisa dilihat bergerak juga ya data-datanya. Ya, mungkin cukup sekian dari perangkat lunak saya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada pembimbing saya yaitu Bapak Didit, kepada teman saya Agi, pemilik dari perkebunan Maybe Farm, dan kepada keluarga dan teman-teman saya yang telah membantu dan telah mendoakan saya agar tugas akhir ini segera dapat diberikan kemudahan dan berjalan lancar. Mungkin cukup sekian.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.